Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib, tempat di mana setiap kisah punya bayangan, dan setiap bayangan menyimpan rahasia. Malam ini, matikan lampu kalian, kunci pintu rapat-rapat, dan biarkan suara ini menemani perjalanan kalian ke sisi gelap kehidupan manusia. Karena di balik setiap rezeki, ada harga yang tak selalu terlihat, dan kadang bukan uang yang dibayarkan tapi nyawa. Inilah kisah tentang warung bakso yang tak pernah benar-benar tutup. Tentang penjual yang mencari kaya lewat cara yang tak manusiawi. Dan tentang mereka yang kembali makan meski sudah lama terkubur. Selamat datang di kisah malam ini. Pesugihan bakso bekas air mandi jenazah. Sore itu, hujan baru saja reda di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Banyumas. Jalanan becek, genangan air masih berkilat di bawah cahaya oranye lampu jalannya mulai menyala. Dari keahan, terdengar suara khas ting-ting-ting. Bakso panas. Suara yang biasa, tapi entah kenapa, bagi sebagian warga, bunyi itu mulai terdengar menakutkan. Warung bakso milik Pak Wardi berdiri di tikungan dekat musola. Warungnya sederhana, tapi selalu ramai. Bahkan lebih ramai dari warung-warung lain di sekitar sana. Dulu, tak ada yang curiga. Semua orang hanya tahu baksonya enak gurih, kuahnya wangi, dan entah kenapa, bikin lagi. Sampai akhirnya, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Malam itu, Rian, pemuda berumur 23 tahun, yang baru pulang merantau, menunggu di depan warung Pak Wardi. Ia memesan seporsi bakso urat. Saat mangkuk panas diletakkan di hadapannya, uapnya mengepul. Aromanya begitu menggoda. Tapi, di balik itu, ada sesuatu yang ganjil, bau samar seperti anyir air. Kamar mayat yang pernah ia cium ketika melayat pamannya di rumah sakit Margono. Rian menatap kuah itu. Warnanya agak keruh, dan di permukaannya mengapung minyak kekuningan. "Pak, ini resep baru ya? Kok aromanya agak beda?" tanyanya. Pak Wardi hanya tersenyum kecil. "Senyumit data. Rahasia dapur, Mas. Yang penting enak kan?" Rian tertawa kecil. "Iya sih, tapi baunya kayak aneh." "Kalau belum biasa, ya wajar. Nanti juga suka," jawab Pak Wardi tanpa menatapnya. Ryan mengaduk baksonya. Di sisi lain warung, seorang ibu hamil yang makan di sana tampak pucat. Tiba-tiba ia menutup mulut, muntah, dan buru-buru pergi meninggalkan warung tanpa membayar. Tak ada yang tahu bahwa malam itu juga, ibu itu keguguran. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Tapi anehnya, warung Pak Wardi tetap ramai. Orang-orang tetap makan di sana. Mereka bilang, itu cuma kebetulan. Bahkan Rian sendiri sempat balik lagi seminggu kemudian. Dan setiap kali makan di sana, rasa baksonya makin enak, makin bikin ketagihan, tapi juga bikin mimpi buruk. Rian mulai sering bermimpi tentang jenazah orang-orang yang ia tak kenal. Dalam mimpinya, mereka mandi, airnya hitam, dan setiap kali ia mendekat, wajah-wajah itu menatapnya sambil tersenyum dengan gigi yang rontok satu persatu. Di antara mereka, selalu ada satu sosok laki-laki tua, berkopiah lusuh, berdiri di tepi pancuran, menampung air sisa mandi jenazah dengan ember putih. Setiap kali Rian terbangun, tubuhnya selalu bau seperti air kuburan. Suatu malam, setelah 3 hari tak bisa tidur, Rian memutuskan untuk mencari tahu. Ia menunggu sampai tengah malam. Warung Pak Wardi tutup jam 11. Tapi ia tahu, dari gosip tukang parkir, bahwa Pak Wardi tak langsung pulang. Katanya, tiap malam Jumat, dia ke arah pemakaman tua di belakang kali. Begitu kata orang. Rian mengikuti diam-diam. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, mengikuti langkah Pak Wardi yang membawa 2 jerigen besar. Hujan rintik turun, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau amis dari arah jerigen itu. Di pemakaman, sudah menunggu seorang kakek berpakaian putih, wajahnya keriput, tapi matanya hitam seperti arang. Ia tersenyum melihat Wardi datang. "Kau datang tepat waktu," katanya dengan suara serak. "Sudah 3 minggu. Aku butuh airnya lagi, Mbah,"
jawab Wardi, sambil membuka tutup jeriken. Jenazah perempuan tadi sore. Masih hangat. Ambillah air bekas mandinya. Tapi ingat, jangan kau tumpahkan satu tetes pun ke tanah. Setetes saja, dan arwahnya akan mencarimu. Rian, yang bersembunyi di balik nisan, gemetar. Ia melihat jelas dari jarak hanya beberapa meter saat si kakek menciduk air dari baskom besar, berisi sisa mandi jenazah. Airnya keabu-abuan. Di permukaannya mengapung bunga-bunga, melati yang sudah layu, dan beberapa helai rambut. Pak Wardi menuangkannya hati-hati ke dalam jeriken. Dan sebelum mereka pergi, kakek itu berbisik, campurkan pada kuahmu. Arwah akan menuntunmu pada rezeki. Tapi jangan berhenti memberi makan mereka. Keesokan paginya, warga menemukan kucing mati tergantung di belakang warung Pak Wardi. Di bawahnya, genangan air berwarna keruh menetes dari ember besar. Tak ada yang berani mendekat. Tapi Rian tahu, air itu bukan air biasa. Dan malamnya, saat ia kembali ke rumah, di kamar tidurnya tercium bau itu lagi, bau air jenazah. Makin kuat, makin jelas. Seolah ada yang membasahi seluruh tubuhnya dengan cairan dingin dari dunia lain. 3 hari setelah malam di pemakaman itu, Rian masih belum tenang. Bayangan Pak Wardi dan kakek berkopiah lusuh itu terus menghantui pikirannya. Kadang, di sela-sela aktivitasnya, ia mencium aroma yang sama lembab, anyir, seperti air kamar jenazah, bahkan di rumahnya sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk mendatangi warung bakso itu lagi. Tapi, bukan untuk makan. Ia membawa ponsel, senter kecil, dan niat bulat untuk membuktikan apa yang ia lihat bukan cuma halusinasi. Warung Pak Wardi tampak biasa saja dari luar. Lesehannya bersih, panci kuah masih mengepul, dan di dinding tergantung foto-foto pelanggan. Beberapa wajah tampak familiar, tapi sebagian lain Rian merasa pernah melihat di berita. Orang-orang yang dikabarkan hilang tanpa jejak. Mas Rian, lama nggak kesini? Sapa Pak Wardi ramah. Suaranya serak tapi hangat. Seporsi biasa ya? Rian menelan ludah. Iya Pak, tapi kali ini bungkus aja. Sambil menunggu, matanya memperhatikan jerek-gerek di balik meja. Di bawah tungku besar, ada jeriken putih mirip yang ia lihat malam di kuburan. Dari leher jerikan itu, menetes cairan kekuningan, setetes jatuh ke lantai. Dan entah kenapa, ubin di bawahnya langsung berjamur dalam hitungan detik. Rian, tapi Pak Wardi cepat menendang kain lap, menutupi jerikan itu, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, pesanan selesai. Ini mas, jangan lupa, dimakan malam ini juga ya, kalau besok udah nggak enak, kata Pak Wardi sambil menyerahkan bungkus bakso. Tangannya dingin, bukan seperti orang yang baru selesai bekerja, tapi seperti baru keluar dari ruang pendingin. Rian tersenyum kaku, lalu pergi. Di rumah, ia membuka bungkusan itu. Begitu dibuka, aroma menyengat langsung menyebar. Bukan bau makanan basi, tapi bau yang sama seperti di mimpi-mimpinya. Bau tubuh yang belum lama dimandikan dengan air kematian. Ia menahan napas, menatap kuahnya. Di dasar mangkuk, ada serpihan kecil seperti kulit, atau mungkin potongan kuku manusia. Dengan cepat, Rian menutup kembali bungkusan itu dan memutuskan sesuatu. Malam ini, ia harus masuk ke warung itu diam-diam. Tengah malam, warung Pak Wardi sudah tutup. Gerobaknya ditutup terpal biru. Tapi pintu belakang, menuju dapur, tak terkunci. Rian menyelinap lewat sisi kiri, menggunakan senter ponsel yang redup. Suasana di dalam pengap, bau kuah, daging, sesuatu yang amis memenuhi ruangan. Lantai licin, meja-meja disusun rapi, tapi di bawah meja utama, tempat Pak Wardi biasa berdiri melayani pelanggan. Rian melihat jeriken putih itu lagi. Kali ini, jumlahnya 3. Ia berjongkok, membuka tutup salah satunya pelan-pelan. Begitu terbuka, udara dingin keluar seolah dari lemari mayat. Cairannya keruh, keabu-abuan, mengambang bunga melati layu, rambut hitam panjang, dan sesuatu yang mirip jari manusia kecil, seolah milik bayi. Rian hampir muntah.
Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dapur. Tap, tap, tap. Ia mematikan senter, bersembunyi di bawah meja. Dari celah kain, ia melihat kaki Pak Wardi berjalan pelan tanpa alas kaki. Tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas basah, seperti air mengalir dari tubuhnya. Wardi berhenti di depan jeriken, membuka satu, lalu menuangkan sedikit air itu ke panci kuah besar di atas kompor. Ia bergumam pelan, seperti membaca sesuatu. Dagingnya untuk manusia, kuahnya untuk arwah. Setelah itu, ia menyalakan kompor, mengaduk kuahnya, lalu menatap ke arah pintu. Masuk aja Rian, katanya pelan. Rian tubuhnya koku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Bagaimana dia tahu? Pak Wardi berjalan mendekat. Matanya kosong tapi senyumnya lebar. Kamu pikir cuma kamu yang ngintip malam itu di kuburan? Rian ingin lari, tapi lututnya lemas. Wardi menunduk, berbisik. Kalau mau tahu rahasia rezeki, kamu harus lihat semuanya. Ia membuka pintu ke ruangan belakang. Dapur yang selama ini selalu tertutup untuk pelanggan. Di sana, tergantung potongan-potongan daging yang tidak sepenuhnya terlihat seperti daging sapi. Di salah satu sudut, ember besar berisi tulang toleng kecil yang tampak seperti milik anak kecil. Dan di tengah ruangan, sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto seseorang yang Rian kenal, tetangganya sendiri, Bu Rasti, yang dikabarkan hilang 2 minggu lalu setelah terakhir kali membeli bakso di warung ini. Tiba-tiba, dari jeriken di bawah meja, airnya mulai beriak sendiri. Uap putih keluar, membentuk bayangan wajah-wajah pucat yang menatap Rian. Mas Rian, bisik suara-suara itu bersamaan. Tolong kembalikan air kami. Jeritannya menggema di ruang sempit itu. Menggema di kepala Rian. Menggema sampai gelap menelannya. Malam itu, Rian terbangun di kamar rumahnya dengan kepala pening. Lampu sudah padam, tapi aroma busuk masih terasa. Bau air yang basi bercampur melati busuk dan sesuatu yang amis. Ia tak tahu bagaimana ia bisa pulang. Yang terakhir ia ingat hanyalah wajah-wajah itu, wajah yang keluar dari jeriken, memanggil-manggil namanya di antara uap panas dan darah. Ia bangun pelan, menatap cermin. Di lehernya ada bercak kehitaman, seperti bekas jari yang mencengkeram. Dan di meja kecil dekat jendela, ada sesuatu yang bukan miliknya, sebungkus plastik kecil berisi air keruh. Di dalamnya mengambang bunga melati dan sehelai rambut panjang. Di bawahnya, secari kertas lusuh bertuliskan tulisan tangan. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, datanglah ke rumah duka, Desa Karangjati. Malam ini, Rian tidak berpikir lama. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari mimpi buruk ini adalah dengan menyingkap semuanya. Ia menyalakan motornya dan melaju menembus kabut ke arah Desa Karangjati. Desa yang terkenal punya rumah duka tertua di daerah itu. Jalan menuju sana sepi. Di kanan kiri hanya sawah dan kuburan lama yang diselimuti kabut tebal. Begitu sampai di depan rumah duka, jam di ponselnya menunjukkan jam 1:23 dini hari. Tapi dari dalam, samar-samar terdengar suara orang mandi. Biur, biur, biur. Air jatuh ke lantai semen, tapi tak ada cahaya di sana. Rian mendekat, mendorong pintu kayu yang sedikit terbuka. Di dalam, dingin sekali. Dinding lembab, bau formalin menusuk hidung. Ia melihat ember besar di sudut ruangan, ember yang sama, persis seperti yang ia lihat di kuburan malam itu. Dan di sampingnya berdiri seorang lelaki tua mengenakan sarung dan kopiah lusuh. Mbah Rono, penjaga rumah duka. Ngapain kau malam-malam kesini, nak? Tanya suara seraknya. Saya cuman mau tanya, Mbah, tentang air bekas mandi jenazah. Apa benar ada yang mengambilnya? Mbah Rono, ia menatap Rian lama, lalu menyalakan rokok kreteknya. Asal kau tahu, air itu bukan buat manusia. Itu air terakhir yang menyentuh jasad. Air yang membawa sisa napas kematian. Tapi ada orang yang nekat meminumnya, bahkan memakainya untuk berdagang. Rian menelan ludah. Pak Wardi,
Ya, Mbah, si kakek tersenyum getir. Dia dulu tukang bantu saya di sini. Orangnya rajin. Tapi setelah istrinya meninggal karena utang, dia berubah. Suatu malam, dia datang bawa kendi dan berkata, "Mbah, air ini bisa jadi rezeki kalau kita tahu cara pakainya." Sejak itu, tiap ada jenazah perempuan, dia selalu datang minta airnya. Buat apa dia pakai air itu, Mbah? Mbah Rono memejamkan mata, suaranya bergetar, untuk pesugihan. Air itu buat campuran kuah baksonya, tapi syaratnya, tiap kali dia dapat rejeki besar, dia harus mengembalikan satu nyawa yang pernah makan dari mangkuknya. Rian membeku, mengembalikan nyawa, ya karena yang kenyang bukan cuma manusia. Tiba-tiba dari ruang belakang, terdengar suara ember terguling. Brok. Rian menoleh cepat. Pintu ke ruang pemandian jenazah terbuka sedikit. Dari dalam, air mengalir pelan. Mbah Rono menghela napas. Sudah, kau pulang saja. Jangan ikut campur urusan orang yang sudah janji sama arwah. Tapi Rian nekat masuk. Ruangan itu gelap, lantainya basah. Dan di tengah ruangan, ada meja panjang dari batu tempat memandikan jenazah. Di atasnya, tak ada tubuh, tapi ada bekas air. Seperti baru saja ada seseorang yang dimandikan. Ia mendekat, lalu melihat sesuatu di lantai. Sebuah jeriken putih dengan nama Wardi tertulis di tutupnya. Saat ia jongkok hendak mengambilnya, dari belakang terdengar suara langkah kaki. Ia menoleh. Di sana, berdiri Pak Wardi pakaian basah kuyup. Wajahnya pucat seperti mayat. "Kau datang juga, Rian," katanya pelan. "Aku tahu kau penasaran. Tapi sekarang, kau sudah mencium airnya. Kau tak bisa keluar lagi tanpa meninggalkan gantinya." Rian Manda. "Kau gila. Ini semua dosa." Pak Wardi tersenyum. Tapi matanya kosong. Dosa. Semua orang makan dosa tiap hari. Cuma tak sadar dari mana asalnya. Tiba-tiba, air di lantai mulai bergolak. Dari bawah meja, muncul tangan-tangan pucat. Menarik jeriken itu perlahan ke dalam genangan air. Rian berlari, tapi pintu mendadak menutup sendiri dengan keras. Brok, cahaya lampu padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara perempuan berbisik dari arah meja. "Kembalikan air kami, atau kau yang kami bawa." Rian menjerit, berusaha menendang pintu. Saat berhasil keluar, ia melihat rumah duka itu sudah kosong. Tak ada siapapun, bahkan Mbah Rono pun lenyap. Tapi di tangan Rian, masih ada satu benda. Botol kecil berisi air keruh dan sehelai rambut. Air itu masih hidup, bergolak, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Keesokan paginya, warga menemukan rumah duka itu dalam keadaan rusak berat. Semua air di bak pemandian berubah merah, kecoklatan. Don Burrow ditemukan tewas di sungai. Tubuhnya menggembung. Di tangannya, menggenggam jeriken putih bertuliskan huruf W. Langit sore itu berwarna abu-abu muram. Hujan turun pelan, seperti kabut yang menangis di atas kampung. Rian berdiri di depan warung bakso Pak Wardi. Tubuhnya gemetar. Warung itu tampak sama papan nama bakso Wardoyo asli masih tergantung. Lampu masih menyala. Uap kuah masih mengepul. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Tak ada suara. Tak ada orang. Bahkan suara sendok pun tak terdengar. Ia melangkah masuk. Lantai becek. Kursi-kursi terbalik. Mangkuk-mangkuk masih terisi. Sisa bakso yang sudah dingin dan mengeras. Tapi kuah di panci besar itu masih panas. Mendidih pelan. Mengeluarkan bau yang membuat kepala berat dan perut mual. Rian mendekat perlahan. Ia menatap panci itu. Kuahnya tampak seperti air kuburan keabu-abuan. Mengambang potongan melati dan lemak berwarna pucat. Ia tahu, di sanalah sumber semuanya. Ia menyalakan senter, memeriksa bawah meja. Di sana, 3 jeriken putih. Salah satunya terbuka. Di dalamnya, air bergolak, seolah hidup. "Jangan disentuh." Suara itu datang dari belakang. Rian menoleh. Dan di ambang pintu, berdiri Pak Wardi. Wajahnya pucat. Kulitnya seperti lilin. Tapi yang paling aneh, di lehernya ada bekas guratan seperti bekas tali. "Masih mau tahu, Rian?" katanya lirih. "Kalau begitu,
Lihatlah sendiri hasilnya. Ia berjalan mendekati panci, mengambil sendok besar, lalu mengaduk kuah itu perlahan. Rian menahan napas. Dari dalam kuah itu, muncul sesuatu bukan daging, bukan bakso, sebuah wajah manusia, terbentuk dari uap panas. Wajah perempuan, matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak pelan. Wodi, kau janji tidak akan berhenti memberi makan kami. Rian mundur, hampir jatuh. Ini apa-apa? Kau gila. Itu arwah orang-orang yang makan di sini. Potong Wardi tenang. Yang mati setelah mencicipi kuah ini. Aku tidak membunuh mereka, Rian. Mereka hanya jadi bagian dari perjanjian. Ia mengambil semangkuk kuah, menatapnya seperti sedang memuja. Rezekiku tak pernah putus, tapi setiap mangkuk harus ada tumbalnya. Dan sekarang, tumbalnya harus yang tahu rahasiaku. Rian menyadari maksudnya. Ia berlari ke arah pintu, tapi mendadak seluruh dinding warung berubah. Catnya mengelupas, papan nama runtuh, dan dari lantai muncul air hitam menetes. Seluruh ruangan seperti hidup, bernafas, dengan suara orang menangis di setiap sudut. Dari jeriken-jeriken itu, air memancar sendiri, memenuhi lantai. Satu persatu, bayangan orang-orang yang pernah hilang muncul dari dalam genangan. Tubuh mereka pucat, matanya kosong, kulitnya basah seperti mayat baru diangkat dari sungai. Mereka berjalan ke arah Wardi dan Rian. Jangan mendekat, teriak Rian. Tapi Pak Wardi malah membuka kedua tangannya. Aku sudah berjanji memberi kalian makan. Sekarang, giliran aku yang dimakan. Wajahnya perlahan berubah, kulitnya meleleh, darah hitam mengucur dari matanya. Tubuhnya jatuh ke dalam panci, menimbulkan suara blop. Kuah mendidih hebat. Uapnya menyebar, menelan seluruh ruangan. Rian menutup hidung, berlari ke arah pintu. Tapi saat ia berhasil keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Warung itu tidak lagi ada, yang tersisa hanyalah tanah kosong. Dengan papan kayu patah bertuliskan, dijual. Tak ada tanda-tanda api, tak ada bangunan, tak ada panci, hanya lumpur dan bau melati busuk yang menyengat. Ia memandang sekeliling, kebingungan, semua seperti mimpi buruk yang berakhir mendadak. Tapi di tangannya masih tergenggam sesuatu, semangkuk bakso panas, utuh. Kuahnya berasap, dan di permukaannya mengambang sehelai rambut panjang. Rian menatap mangkuk itu. Kuahnya memantulkan wajahnya sendiri. Tapi bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah Pak Wardi, tersenyum samar dari balik permukaan air. Giliranku sudah selesai, Rian. Sekarang, rezekinya milikmu. Rian menjatuhkan mangkuk itu. Tapi, suara yang keluar bukan suara pecahan porselen, melainkan suara jeritan panjang, seperti dari dasar sumur. Dan saat ia melihat tanah di bawahnya, air mulai muncul dari celah-celah lumpur, menggenang perlahan, membentuk tulisan samar. Airnya tak akan pernah habis. Sudah 3 bulan sejak kejadian malam itu, warung bakso Pak Wardi lenyap tanpa jejak. Tapi nama dan rasanya masih dibicarakan orang-orang. Sayang banget. Padahal, baksonya enak banget. Begitu kata warga setiap lewat tanah kosong bekas warung itu. Mereka tak tahu, hanya beberapa ratus meter dari sana, di tikungan baru dekat sawah, muncul warung sederhana bertuliskan papan kayu. Bakso Rian, gurih lezat, resep lama. Hari pembukaannya ramai. Orang-orang penasaran. Kuahnya katanya mirip sekali dengan bakso Wardi dulu. Padahal, Rian bersumpah tak pernah meniru resep siapapun. Ia bahkan tak tahu dari mana datangnya rasa khas itu. Yang ia tahu, setiap kali ia merebus air, aroma wangi melati selalu muncul dengan sendirinya. Dan yang lebih aneh, kuahnya selalu terasa gurih, walau ia tak pernah menambahkan bumbu rahasia apapun, hanya air sumur, bawang goreng, sedikit kaldu. Dan entah kenapa, setiap malam air sumurnya seperti terisi sendiri. Padahal ia tak pernah menimba. Suatu malam, setelah menutup warung, Rian mengecek dapur. Di bawah meja tempat panci besar biasa diletakkan,
ia melihat sesuatu. Sebuah jeriken putih, agak kusam, dengan tulisan samar di tutupnya. Jeriken itu. Ia yakin sudah hilang malam, warung Wardi, lenyap. Tapi sekarang benda itu muncul di tempatnya sendiri. Ia mencoba membuangnya ke sungai. Tapi, keesokan harinya, jeriken itu selalu kembali ke bawah meja. Lambat laun, Rian mulai berubah. Matanya cekung. Tidurnya terganggu. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara orang-orang berbicara dari arah dapur. "Mas, tambah kuahnya sedikit lagi. Mas, jangan lupa, bagi rejeki kami. Mas, arwah lapar menunggu." Awalnya ia pikir itu hanya halusinasi akibat stres. Tapi, pada malam ketujuh, saat ia membuka dapur untuk memeriksa sumber suara, ia melihat panci kuahnya mendidih sendiri. Padahal, api mati. Uapnya membentuk wajah Pak Wardi, menatapnya sambil tersenyum. "Giliranku sudah selesai, Rian. Sekarang kau yang meneruskan." Rian jatuh, terduduk. Matanya menatap jeriken itu yang kini terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar air perlahan-lahan, menetes ke lantai, membentuk genangan yang tampak seperti bayangan seseorang berdiri di depannya. Besok paginya, pelanggan pertama datang, seorang ibu dan anak kecil. Mereka makan dengan lahap. "Enak banget, Mas," kata si ibu sambil tersenyum. "Kuahnya kayak ada rasa melati." Rian hanya mengangguk kaku. Tapi malamnya, ia mendengar kabar dari tetangga. Ibu dan anak yang makan di warungnya tadi pagi tewas dalam kecelakaan. Mobil mereka tergelincir di tikungan depan sungai. Ia gemetar, duduk di dapur, menatap jeriken itu. Air di dalamnya beriak pelan. Lalu muncul suara lirih. "Satu tumbal, sudah kembali. Rezekimu aman sampai bulan depan." Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Warung Rian makin ramai, tapi wajahnya makin pucat. Ia sudah jarang keluar. Matanya cekung, kulitnya dingin. Setiap kali menyiapkan kuah, ia merasa seperti ada tangan lain yang mengaduk bersamanya. Tangan yang lebih dingin, lebih berat, dan berbau tanah. Dan tiap kali uap kuah naik, selalu terdengar bisikan dari dalamnya. "Jangan berhenti, Rian. Arwah lapar menunggu." Suatu malam Jumat, saat hujan deras, Rian menutup warung lebih awal. Ia duduk sendirian di depan jeriken, menatap airnya. Wajahnya lelah, tapi matanya kosong. Ia membuka tutup jeriken perlahan, dan dari dalam keluar uap dingin, bercampur aroma melati busuk. Di permukaannya muncul wajah-wajah, orang wajah pelanggan, wajah anak kecil, wajah ibu-ibu, bahkan wajah Pak Wardi. "Sudah waktunya, Rian. Berikan kami makan, atau kami yang akan memakanmu." Keesokan harinya, warga menemukan warung Rian masih terbuka, tapi tak ada siapapun. Di dapurnya, hanya ada panci besar penuh kuah berwarna abu-abu. Dan di permukaannya, mengapung jeriken putih dengan tulisan baru di tutupnya. "Right." Dan saat salah satu warga mendekat, dari dalam kuah, terdengar suara halus seperti bisikan. "Silakan makan, baksonya masih hangat." Sudah seminggu sejak Rian menghilang. Warungnya tetap berdiri, tapi pintunya terkunci rapat. Tak ada yang berani mendekat, kecuali 1-2 anak kecil yang penasaran mengintip dari jauh, hanya untuk mendengar suara samar dari dalam dapur, suara seperti air mendidih dan orang berbisik pelan. Warga mulai resah. "Kalau benar Rian pergi, kenapa masih ada yang masak malam-malam?" kata salah satu warga, Pak Darmo. Tapi setiap kali mereka mencoba membuka pintu warung, gemboknya selalu terasa dingin dan basah, seolah baru saja disiram air. Sementara itu jauh di ujung kampung, di rumah kontrakan kecil, seseorang hidup sendirian dengan bayangan sendiri. Rian duduk di sudut kamar, matanya merah, wajahnya pucat. Ia menatap panci besar yang ia bawa dari warung panci yang tak pernah kering. Setiap kali ia mencoba membuang airnya, air itu selalu kembali, muncul dari dasar logam, berputar seperti hidup. Di malam hari, saat semuanya sepi, suara itu datang lagi, suara dari dalam panci. Kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti seseorang yang tertawa lirih. "Mas,
kuahnya jangan dibiarkan dingin. Mas, sudah waktunya masak lagi. Rian menutup telinganya, menjerit. Tapi suara itu tak pernah hilang. Dan setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu bermimpi duduk di warung, melayani pelanggan, tersenyum. Padahal ia tahu, warung itu sudah lama hancur. Suatu malam, ia bermimpi sesuatu yang terasa terlalu nyata. Ia duduk di depan panci, mengaduk kuahnya. Dari uapnya, muncul bayangan wajah orang-orang kampung yang tersenyum padanya. Mereka semua berkata bersamaan, "Kami rindu kuahmu, Rian." Rian menatap wajah-wajah itu, dan di antara mereka muncul sosok Pak Wardi, menatapnya dengan pandangan kosong. "Kalau tak mau mereka datang padamu, kau harus datang pada mereka," katanya pelan. Rian terbangun dengan keringat dingin, tapi entah kenapa, di kakinya sudah ada bekas lumpur basah. Seperti habis berjalan di tanah becek, ia memeriksa pintu rumahnya terbuka setengah, dan di luar sana, jalanan masih basah oleh hujan. Keesokan harinya, warga melihat seseorang berdiri di depan tanah kosong bekas warung lama. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, tapi senyumnya tenang. Ia membawa panci besar dan seolah bicara sendiri sambil tertawa pelan. "Sudah kubilang, mereka masih lapar." Tak lama, ia menyalakan kompor kecil dan mulai memasak di tempat itu. Aroma kuah panas menyebar ke seluruh gang. Beberapa warga yang lewat, entah kenapa, merasa lapar dan mendekat. Tapi tak ada yang sadar bahwa panci itu tidak pernah diisi air. Dan setiap wajah yang terlihat di permukaan kuahnya, seolah sedang memantulkan seseorang yang bukan mereka. Menjelang malam, Rian kembali sendirian. Ia mematikan kompor, tapi suara itu datang lagi, makin jelas dari dalam panci. "Bagus, kau mulai mengerti. Selama ada yang makan, kita tetap hidup." Rian menatap panci itu dengan mata kosong. Ia tersenyum tipis. "Biar aku yang makan." Ia mengambil sendok, menciduk kuah panas, dan meneguknya perlahan. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericik air di atap seng menyatu dengan dengung jauh di tanah kosong bekas warung bakso Rian. Warga menyebut tempat itu tanah basah, karena meskipun sudah berbulan-bulan tak digunakan, tanahnya selalu lembab, dan setiap malam Jumat selalu muncul aroma melati samar yang menusuk. Pak Darmo, ketua RT, akhirnya memutuskan untuk menimbun tanah itu. "Biar nggak ada yang iseng bikin warung di situ lagi," katanya. 3 orang warga ikut membantu malam itu. Tony, Yayan, dan Bu Sumi, penjual sayur yang rumahnya tak jauh dari sana. Mereka bekerja sampai larut. Tapi entah kenapa, semakin mereka menimbun tanah itu, aroma wangi makin kuat. Tony berhenti, menyeka keringat. "Pak, kok kayak ada suara air mendidih ya?" Pak Darmo mengerutkan kening. Hujan, kali, tapi semua berhenti ketika mereka mendengar suara lain. Lirih, basah, seperti seseorang berbisik dari dalam tanah. "Mas, tambah kuahnya sedikit lagi." Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar pelan. Bu Sumi menjerit kecil, menjatuhkan sekopnya. "Pak, ada gelembung!" Benar, dari tanah yang baru ditimbun keluar gelambang-gelambang kecil seperti air mendidih, dan di udara tercium bau anyir yang samar. Keesokan paginya, warga menemukan tanah itu rata. Tak ada yang aneh. Hanya satu hal. Di tengahnya ada panci logam kecil tergeletak begitu saja, seolah baru saja diletakkan seseorang di atas timbunan baru. Pancinya kosong, tapi bagian dalamnya basah dan wangi melati. Bu Sumi yang pertama kali menemukannya. Ia pikir itu sisa bekas kerja semalam, jadi dibawa pulang. "Lumayan buat wadah sayur," katanya. Malamnya, ia merebus air untuk masak. Air itu mendidih sebentar. Lalu tiba-tiba muncul gelembung besar, dan terdengar suara halus dari dalam panci. "Bu, jangan lupa tambahkan garamnya." Bu Sumi menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Suara itu datang lagi, lebih pelan tapi jelas. "Bu, arwah lapar menunggu." Air dalam panci meluap, tumpah ke lantai. Tapi anehnya, air itu dingin seperti air sumur. Bu Sumi menjerit,
menjatuhkan sendoknya. Saat melihat kembali ke dalam panci, ia kaget. Airnya bening, tapi di permukaannya memantul wajah seseorang tersenyum, wajah yang bukan miliknya. Keesokan harinya, kabar tersebar cepat. Bu Sumi sakit, demam tinggi, matanya kosong, dan setiap malam ia bergumam dalam tidur. Kuahnya kurang gurih, kuahnya kurang gurih. Dokter tak menemukan apa-apa, hanya kelelahan, katanya. Tapi warga lain mulai resah. Karena malam-malam berikutnya, beberapa orang juga mulai bermimpi aneh. Yayan bermimpi duduk di warung lama. Ia melihat Rian tersenyum, menawarkan semangkuk bakso panas. Tony bermimpi hal yang sama. Tapi dalam mimpinya, Rian tak punya wajah, hanya kulit putih basah menutupi kepalanya. Mereka bangun pagi hari dengan bau melati di bantal mereka. Seminggu kemudian, Bu Sumi meninggal tanpa sebab jelas. Dan setelah pemakamannya, anaknya yang merapikan rumah menemukan sesuatu di dapur. Panci kecil masih berisi air bening dengan gelembung kecil yang belum berhenti mendidih, meskipun tidak ada api di bawahnya. Setelah kejadian itu, banyak warga pindah. Kampung itu mulai sepi. Namun, di malam-malam tertentu, terutama saat hujan, orang-orang yang melintas di jalan dekat tanah kosong itu kadang mendengar suara samar dari balik kabut. Bakso panas, bakso malam. Dan bagi mereka yang berhenti untuk menoleh, di kejauhan selalu tampak warung kecil dengan lampu petromak redup, dengan seseorang di balik uap, mengaduk panci, tersenyum pada siapapun yang berani mendekat. 3 tahun berlalu. Tanah kosong bekas warung itu kini dipenuhi rumput liar dan sampah plastik. Orang jarang lewat sana, apalagi setelah banyak yang bilang sering melihat asap tipis naik dari tanahnya setiap malam Jumat. Tapi waktu menghapus rasa takut, kampung itu mulai hidup lagi. Ada jalan baru, lampu jalan yang terang, dan arus kendaraan malam mulai ramai. Sampai suatu hari, datang seorang pria muda bernama Ardi. Perantau, baru pulang dari kota. Ia bilang mau buka warung bakso di kampungnya. Dekat jalan raya baru, tempatnya pas banget di pinggir tikungan itu, katanya sambil tersenyum. Bekas warung siapa sih dulu di sana? Orang-orang cuma saling pandang. Diam, tak ada yang berani jawab. Seminggu kemudian, papan kayu baru berdiri di pinggir jalan. Bakso Ardi, gurih panas menggoda. Warungnya sederhana, tapi bersih. Ardi ramah. Pelanggannya mulai banyak. Yang bikin heran, rasa baksonya mirip sekali dengan bakso Wardi dulu. Kuahnya ringan tapi dalam. Aromanya khas. Seperti Pak Darmo yang dulu menimbun tanah itu, mencoba menegur halus. Mas Ardi, air buat rebus dari mana? Ardi menjawab ringan. Sumur belakang. Pak, bersih banget airnya. Warnanya bening, padahal warga tahu, di belakang warung itu tak ada sumur, hanya tanah becek, yang kadang bergelembung kecil setiap malam hujan. Malam-malam berikutnya, Ardi mulai merasa aneh. Ia sering terbangun karena mendengar suara orang berbicara dari arah dapur. Bukan maling, bukan hewan. Suara lembut, berbisik, Mas, tambah kuahnya sedikit. Mas, jangan berhenti adukannya. Ia pikir itu halusinasi. Sampai suatu malam, saat memeriksa dapur, ia melihat panci kuahnya masih mendidih. Padahal apinya padam, uapnya membentuk bayangan, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Ardi menoleh cepat, tak ada siapapun, tapi di lantai dapur terlihat jejak kaki basah mengarah keluar pintu. Beberapa hari kemudian, pelanggan datang dan bertanya, Mas, itu foto di dinding siapa? Ardi menatap ke arah yang ditunjuk foto hitam putih. Agak buram, menampilkan pria tua berpeci dengan senyum dingin. Bing, ia tak pernah memasang foto itu. Tapi malamnya, foto itu jatuh sendiri, dan dari balik bingkainya keluar sepotong kertas basah. Tulisan samar di situ berbunyi, rezeki dijaga air, jangan biarkan kering. Hari-hari berikutnya, Ardi makin berubah. Ia jarang bicara. Matanya sering kosong. Kadang ia melamun di depan panci, mengaduk tanpa henti, meski warung sudah tutup. Warga mulai menghindari tempat itu. Tapi setiap yang lewat malam hari,
selalu mencium bau wangi melati samar, dan mendengar suara pria bersenandung di antara bunyi air mendidih. Baksu, panas, baksu, malam. Sampai suatu malam, Ardi duduk sendirian di dapur. Ia merasa sangat lelah, tangannya gemetar, tubuhnya dingin. Air dalam panci mulai beriak pelan tanpa sebab. Dari permukaannya muncul bayangan orang-orang. Wajah Bu Sumi, Tony, Yayan, bahkan wajah seorang anak kecil yang ia tak kenal. Semua tersenyum. Terima kasih, Ardi, kami sudah kenyang. Uap dari panci semakin tebal, memenuhi ruangan. Ardi mundur, tersengal. Suara mendidih berubah menjadi seperti napas banyak orang dari dalam logam panas itu. Lalu suara lain muncul, lebih dalam, berat, dan jelas. Sekarang giliranmu, Ardi. Rezekimu sudah penuh. Panci itu bergetar. Uapnya menyambar ke wajah Ardi, seperti tangan yang menarik. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Pagi harinya, warung itu kosong. Kompor masih menyala. Di atas meja, mangkuk bakso masih utuh. Uapnya tipis menari. Dan di dasar panci, tertinggal bayangan wajah Ardi, tersenyum dengan mata kosong. Beberapa bulan kemudian, papan warung berubah lagi. Nama baru tertulis di sana. Bakso Bulet, warisan resep lama. Warga tak tahu siapa pemiliknya. Setiap kali ditanya, penjaganya hanya berkata pelan, "Saya cuma meneruskan." Kuahnya sudah siap sejak lama. Dan malam-malam berikutnya, di setiap tikungan, bau melati kembali mengambang di udara. Menandakan satu hal. Mereka yang lapar selalu kembali makan. Dan begitulah kisah malam ini. Kadang, rezeki yang datang terlalu mudah, menyimpan harga yang tak sanggup kita bayar. Ingatlah, setiap aroma yang wangi tak selalu datang dari bunga. Dan setiap senyum penjual di pinggir jalan belum tentu milik manusia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan cerita dari sisi lain kehidupan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana yang nyata dan yang gaib kadang hanya dipisahkan oleh setipis uap kuah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.